Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Allah kami yang baik dan kekal. Engkau Allah yang mulia dan ajaib. Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 13-22 yang berkata demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup ini semakin sukar. Inilah realita yang kita alami sehari-hari. Setiap hari, kita harus berjuang dengan pekerjaan yang makin keras persaingannya, beban kebutuhan hidup keluarga yang makin membengkak. Di luar kesulitan-kesulitan ini, kita masih harus terbayang-bayang dengan risiko terjadinya bencana alam, tertular penyakit-penyakit yang makin ganas, dan juga bahaya kejahatan yang makin variatif modusnya. Ibarat sebuah botol air
maka daya tampung dan daya tahan manusia dalam menghadapi kesulitan ada batasnya. Stres dan gangguan kejiwaan menjadi sahabat yang makin akrab dengan kehidupan manusia masa kini. Masalahnya sekarang adalah bagaimana supaya kita tetap tegar di masa sukar. Firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa yang sukar ini. Yang pertama, akui bahwa saat ini kita berada di masa sukar. Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama justru berbicara dengan lugas tentang penderitaan-penderitaan yang akan terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Kepada umat Tuhan yang terpaksa tersebar karena penganiayaan, Rasul Petrus menyadari betapa keras dan sulitnya hidup mereka. Umat Tuhan saat itu mengalami kesulitan untuk menggapai hidup yang sejahtera karena mereka adalah pendatang yang terpaksa berkelana dengan bekal yang terbatas. Bukan hanya itu, mereka juga harus menanggung beban penderitaan tambahan karena identitas mereka sebagai umat Tuhan. Terhadap kenyataan seperti ini, Rasul Petrus tidak menyalahkan mereka. Ia tidak mendakwa umat yang mengalami kesulitan itu sebagai orang yang telah berbuat dosa besar atau kekurangan iman. Rasul Petrus bahkan mengatakan, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Terimalah kenyataan bahwa kehidupan ini makin lama, makin terasa sukar dengan meningkatnya kebutuhan hidup. Jangan membanding-bandingkan dengan masa lalu yang lebih baik. Apabila pembandingan tersebut hanya akan menambah beban hidup kita pada masa kini. Yang kedua, perbaiki bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan hidup ini menjadi sulit. Faktor pertama, penderitaan kosmis yang dialami oleh semua manusia di dunia karena kejatuhan manusia pertama di dalam dosa. Kitab Kejadian mengisahkan, akibat kejatuhan Adam dan Hawa, maka tanah pun menjadi terkutuk dan menghasilkan semak dan rumput duri. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 18 mengatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, justru manusia memperparah sehingga menciptakan penderitaan kosmis yang menimpa semua manusia di dunia, termasuk orang percaya. Oleh karena itu, kesulitan hidup akibat penderitaan kosmis tidak dapat terhindarkan secara total dan hanya dapat diterima dengan hati yang tabah. Faktor yang kedua yang menyebabkan hidup menjadi sulit adalah penderitaan akibat perilaku orang lain. Rasul Petrus menuliskan, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun, kamu harus menderita juga." Tersirat di sini, adanya kemungkinan kita sudah menjalani hidup ini dengan baik, tetapi ada orang-orang tertentu yang berbuat jahat terhadap kita. Misalnya, ada orang yang menipu usaha kita, sehingga menimbulkan kesulitan. Sikap hati-hati dan cermat akan meloloskan kita dari penipuan orang atau menjadi korban kejahatan. Tetapi kadangkala kita juga tidak dapat menghindarkan diri dari penderitaan akibat perilaku orang lain. Faktor yang ketiga yang menyebabkan hidup menjadi sulit adalah penderitaan akibat kesalahan kita sendiri. Setiap kesalahan tentu mempunyai konsekuensinya. Tidak jarang, konsekuensi dari kesalahan kita sendiri menjatuhkan diri kita pada jurang penderitaan hidup. Rasul Petrus pernah menulis, "Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau." Kesulitan hidup ini sudah terlampau banyak dan jangan ditambahi dengan kesulitan yang tidak perlu, kesulitan yang lahir akibat kesalahan diri kita sendiri. Yang ketiga, kembangkan hubungan yang akrab
dan hangat dengan Allah. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10 mengatakan, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu." Ini berarti Allah memandang serius kesulitan hidup yang kita jalani. Allah ingin agar kita menjadi tegar di masa sukar. Tetapi, bagaimana kita dapat merasakan pekerjaan Tuhan yang memberikan topangan dan kekuatan itu? Tentu hanya melalui hubungan yang akrab dan hangat dengan Allah. Kita dapat memiliki hubungan yang akrab dan hangat dengan Allah melalui doa, pujian, pembacaan, dan melakukan firman Tuhan. Semakin kita membina hubungan yang akrab dan hangat dengan Allah, maka semakin tegar pula kita pada masa yang sukar ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, hidup ini memang tidak mudah. Masa-masa sukar seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kita 3 hal penting: mengakui kenyataan hidup yang makin sulit, memperbaiki cara kita menjalani hidup, serta membangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Kita tidak perlu menyangkal bahwa penderitaan itu ada, tetapi juga tidak perlu dikuasai olehnya. Kita belajar untuk berhati-hati dalam bertindak, menghindari kesalahan yang membawa penderitaan, serta senantiasa mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan yang penuh kasih karunia. Sebab di tengah kesulitan apapun, Tuhan yang memanggil kita akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Mari tetap teguh, tetap bersandar kepada Tuhan, dan jalani hari-hari dengan iman yang tidak goyah. Tuhan Yesus setia, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang mulia dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang kembali menguatkan kami di tengah masa yang sukar. Kami mengakui bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Namun kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu dalam kesulitan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit,
pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.